Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa huluki min hulukihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita telah membahas mengenai 10 kriteria orang yang penghuni surga. Yang pertama adalah orang Islam. Syarat masuk surga harus orang Islam, ya. Kedua, orang mukmin. Ketiga, orang yang taat. Taat yang paling utama taat kepada Rasul, otomatis taat kepada Allah, kata Allah di dalam Al-Quran. Yang keempat adalah sabar. Sabar kemarin sudah saya bahas sedikit mengenai apa itu sabar. Jadi sabar itu bukan karena kita menunggu, tetapi sabar dalam menunggu itu kita berbuat baik. Kesabaran itu bisa diikuti dengan kebaikan, dengan kejelekan. Kalau sabar dengan kejahatan tidak ada artinya. Celaka. Tetapi sabar harus dengan kebaikan. Jangan kita sabar tetapi malah justru malah celaka. Ya. Dan kemarin sudah saya jelaskan. Jangan sekali-kali kita minta sabar. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, apa yang kau doa ketika kamu berdoa? Aku minta kepada Allah agar aku diberi sabar. Jangan. Mintalah afiat. Ya. Segala sesuatu itu harus dengan afiat. Afiat itu keselamatan, keberkahan, kemuliaan di dalamnya. Sehat, wal afiat, sehat tetapi jangan maksiat. Sehat di dalam ketaatan, sehat di dalam afiat yang bermanfaat. Ya, kita jangan sampai melihat sesuatu. Kita punya ilmu, tapi kalau ilmunya yang tidak bermanfaat, ya percuma. Buat apa? Kita ibadah, tapi kalau ibadahnya salah, ya apa artinya? Ibadah itu harus yang tegas. Ingat ya, jangan minta sabar. Tetapi apa yang harus diminta? Yang harus diminta itu adalah sesuatu Allah, tolong ditulis. Allahumma ja'alna abidal ihsan la abidal imtihan. Ya, Allahumma ja'alna abidal ihsan la abidal imtihan. Minta kepada Allahnya supaya kita dikasih jadikan orang baik tetapi jangan diuji. Jelas atau tidak ini? Jadi kita minta sama Allah, ya Allah jadikan saya orang yang baik, tetapi jangan diuji. Itu yang diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mari saya kirim ke dalam majelis taklim An-Nur. Semua yang menjadi anggota An-Nur sekarang sudah dapat tuh di grup. Coba lihat, silakan Mbak Indah dibaca di dalam grup An-Nur. Saya sudah kirimkan cara berdoa untuk minta kebaikan, tapi jangan minta sabar. Silakan Mbak Nur. Iya, baik, izin bacakan ya Bib ya. Silakan Mbak Indah. Allahumma ja'alna abidal ihsan la abidal imtihan. Ya Allah, jadikan saya orang yang baik tetapi jangan diuji. Iya,
Jadi kan saya orang baik, tapi jangan diuji. Mbak Indah ketika dikeselin sama Mas Handi, ya tolong doain dong, sabar. Tolong doain sabar, ya sabar, diuji terus. Taunya sabar bagaimana? Ya diuji. Jadi jangan minta sabar, tapi mintanya jadikan baik. Tetapi tidak sabar. Saya ingatkan lagi, definisi apa itu sabar? Sabar itu menunggu di dalam kebaikan. Tidak buru-buru, ya, tidak ceroboh. Nah, tetapi menunggunya dalam kebaikan. Contoh misalnya Mas Andi sekarang lagi di luar kota, lagi membantu Mas Andi. Anda doakan supaya dia selamat, supaya dia sehat. Itu caranya, namanya sabar. Kalau Anda diberi sama Allah sabar, Anda pemberian dari Allah itu sabar, itu pemberian dari Allah. Ingat ya, bukan dari diri kita, bukan. Suratnya surat An-16, Mbak Indah, ayat 127. 16, benar. Ayat 127. Sabar itu dari siapa sih? Apakah dari Mbak Indah? Oh, tolong ya, tolong doakan saya sabar. Enak aja. Sabar itu bukan dari Anda, Mbak Indah. Tapi sabar itu dari Allah. Karunia ya, Bib ya? Iya, pemberian dari Allah. Bukan dari Mbak Indah, bukan. Mbak Indah mah nggak bisa ya kalau nggak dibantu sama Allah sabar. Mbak Indah mau senangnya hobinya pengen cepat-cepat. Masya Allah, iya Bib, benar Bib. Tergesa-gesa ya Bib. Lah ini memang benar. Iya, baik saya bacakan dulu Bib ayatnya. Silakan. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 127 ya ibu-ibu ya. Ya. Dan bersabarlah Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Ya. Masya Allah. Dan janganlah. Allah, jadi kalau ada orang bilang, lu sabar aja, enak aja. Emangnya sabar milik gue apa? Nggak bisa. Orang kalau lagi sedih, lapor sama Mbak Indah. Mbak Indah jawabannya, sabar aja ya, kamu sabar. Sabar. Sabar bukan dari kita, sabar itu dari Allah. Nah, pertolongan Allah. Karena yang uji manusia itu siapa? Allah. Nah, kemudian Allah tolong. Mbak Indah diuji sabar. Nah, begitu Mbak Indah sabar itu dari Allah diberikan. Allah uji dan Allah berikan kesabaran. Terus. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Ingat ya, jangan sedih. Jadi kalau sabar, jangan ada sedih. Misalnya ayah kita meninggal, apa yang mau disedihin? Jangan sedih, dia kembali kepada Allah kok. Sudah ketentuan Allah, apakah bisa berubah? Apakah dengan menangis, terus dia bisa bangun lagi? Apakah ibu kita yang sudah meninggal, kita nangis, kita sedih, kita teriak-teriak, kita lempar gelas, terus kira-kira bisa hidup lagi gitu? Enggak. Jadi ngapain? Oleh karena itu kalau sabar itu tidak boleh dua. Satu, tidak boleh sedih. Yang kedua apa? Hatinya jangan penat. Jangan. Akhirnya gara-gara penat, akhirnya apa? Akhirnya malah jadi celaka dalam kesabaran. Tetapi begitu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita kembalikan memang ini dari Allah, ini sabar. Kita katakan begitu. Nanti apa? Hasilnya Mbak Indah akan diberi oleh Allah. Langsung dosanya dihapus. Yang kedua akan diberikan rahmat yang banyak dari Allah. Yang ketiga akan diberi petunjuk. Itu kalau kita diuji sabar. Tapi jangan minta. Ingat ya. Sabar itu dari Allah. Tetapi kamu jangan sedih. Ingat. Terus Mbak. Dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya. Jangan sedih, jangan sempit dada. Gara-gara ayah meninggal, akhirnya kita dibisikin. Supaya kamu tidak ikut mati, kamu suruh lewat terobosan di bawah jenazahnya. Betul ya? Nah, itu orang Jawa. Jangan diikuti. Akhirnya karena kita takut juga, akhirnya kita ngikuti acara-acara syirik.
itu nggak boleh. Ya, jangan sedih, jangan penat dadanya. Terus. Dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Jangan kita terus ikut langsung. Wah, jadi gara-gara kita diuji sama Allah, kita minta sabar sih. Ya udah, hari diberi gelimpangan. Akhirnya umat Islam waktu itu juga gelimpangan. Kenapa? Akhirnya bingung. Akhirnya sama Rasulullah dikatakan, tenang. Ayo, kita sekarang kumpul. Contoh di mana? Contoh ketika perang Hunain. Ketika perang Hunain Indonesia orang Islam kacau, Mbak. Mereka begitu diuji sedih karena apa? Digempur dari kanan, kiri, belakang, depan. Wah, akhirnya Islam kalang kabut. Kenapa? Dia merasa jumlahnya banyak. Karena jumlahnya banyak, merasa bahwa dia, gue pasti menang. Oh tidak, menang kalah itu juga dari Allah, Mbak. Ya, sukses tidak itu dari Allah, walaupun kita hebat. Jumlah kita banyak, tetapi kalau Allah bilang tidak. Akhirnya Islam kalang kabut. Ketika perang Hunain yang pertama. Akhirnya umat Islam mundur. Setelah mundur Rasulullah memanggil, hei kamu jangan sedih. Ya, jangan sampai hatinya sedih. Jangan sampai hatinya penat. Akhirnya kamu jadi kacau. Jadi mundur, nggak karu-karuan. Ayo, sekarang kita kumpulkan. Kita lillahi ta'ala. Kita berjihad kepada Allah. Ya, jangan minta sabar, tapi kita minta dijadikan baik. Allahumma ja'alna abidal ihsan, la abidal imtihan. Ya Allah, jadikan saya baik, tetapi nggak usah pakai diuji. Wah, gempur. Wah, Rasulullah maju dengan keras sendiri. Akhirnya seluruh sahabat ikut. Akhirnya perang Hunain yang kedua, Islam menang, Mbak. Masya Allah. Itu terusin, Mbak. Ayat berapa lagi, Bib? Terus sudah selesai nih ayat. Oke. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Allah yang bertakwa. Ya, caranya apa? Jangan sempit dada, Mbak. Kalau sempit dada kita diuji, sempit dada. Diujinya dalam bentuk apa saja sih, Mbak? Surat kedua, ayat 155, Mbak. Kita buka Al-Baqarah 155. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Bib. Dan kami pasti akan menguji kamu. Pasti, Mbak. Pasti. Jadi Mbak Indah ini kawin sama Mas Andi. Banyak ujiannya ya, Bib. Masya Allah. Pasti kami akan uji. Dengan apa? Pelan-pelan, Mbak. Apa aja yang diuji? Dengan sedikit ketakutan. Ketakutan, Mbak. Takut Mas Andi mati, nanti gua makan apa? Bingung, ya. Ya takut nanti anak mati. Ya, ketakutan. Yang paling bahaya apa, Mbak, ketakutannya? Ketakutan miskin. Karena ketakutan miskin akhirnya apa? Naudzubillah. Mas Andi bisa kalang kabut. Setiap dia pulang, Mbak Indah bilang, Mas, bawa duit nggak? Wah, kita ini lagi kekurangan loh. Wah, Mbak, semua orang itu takut miskin loh, Mbak. Iya, tabiatnya gitu ya, Bib ya. Kalau orang takut miskin ngapain? Nyuri, korupsi, ya maling. Bukan miliknya pun diambil pulang. Nah, ini nggak boleh. Ini akan diuji loh. Setiap orang. Walaupun yang sudah kaya raya. Sudah kaya raya pun akan diuji ini. Dan selalu kita dengarkannya bisikan siapa? Bisikan dari Allah, Al-Quran. Ataukah dari setan. Kebanyakan manusia itu dengar setan. Bisikan setan. Apa bisikan setan? Surat Al-Baqarah ayat 268. Nanti kita sambung itu 155. Tandain. 268. Ya, 268. Sekarang pindah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu. Iya. Walaupun sudah punya duit. Kira-kira kalau kita punya duit mau sedekah, kira-kira di dalam hati bunyinya apa?
Mbak Indah. Nanti kalau kita belikan nanti terus duitnya kurang. Sama anak-anak apa? Betul, Wib. Padahal Allah janjikan tidak ada orang sedekah itu miskin. Aku akan tambah dengan lipat ganda yang banyak. Tetapi kebanyakan kamu ngikutin setan. Terusin, Mbak. Dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Ya. Terus habisin. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Masya Allah. Ini nggak sabar kita. Akhirnya apa? Pelit, duitnya nggak dikeluarin. Iya kan? Kalau nggak dikeluarin buat apa? Disimpan. Disimpan itu apa? Akan celaka. Apa yang kamu simpan itu akan aku cor jidatmu. Aku cor lambungmu. Aku cor punggungmu. Sambil aku katakan, inilah apa yang kamu simpan ketika di dunia. Jadi bahaya. Ini bisikan-bisikan dari Allah atau ngikutin bisikan setan. Lah kebanyakan manusia ngikutin kebisikan setan serta nafsu. Nafsu itu selalu jelek. Akhirnya apa Mbak Indah lihat? Berapa banyak orang yang gajinya sudah ratusan juta. Ratusan juta gaji, iya. Tetapi dia bilang apa? Kurang. Akhirnya koruptor-koruptor itu gajinya ratusan juta loh Mbak. Iya ya, Beb ya. Bayangkan. Bahkan orang yang sudah punya miliar. Ya Allah, kita sendiri belum pernah lihat namanya miliar itu kayak apa. Tetapi mereka sudah dikasih gajinya sampai segitu. Tetapi tetap apa? Tetap nyuri, tetap bohongin, tetap celaka. Ini bahaya. Ini berarti tidak sabar. Padahal kalau apa yang ada dia keluarin. Sebagaimana Sayyidina Ali. Anak istrinya belum makan. Dia kerja sama orang Yahudi. Disuruh nimba. Selesai dikasih roti satu. Ketika dibawa pulang rotinya. Maka di tengah jalan diuji oleh Allah. Ketika diuji Allah mereka minta. Akhirnya apa Sayyidina Ali? Oh silakan. Dikasihkan rotinya. Dia pulangnya nggak ke rumah. Tapi ke masjid. Kenapa? Apa yang dia kerja itu sudah dikasihkan. Setelah selesai Rasulullah bilang, hei Ali, aku diberitahu oleh Allah melalui malaikat. Apa? Supaya aku makan di rumahmu. Sayyidina Ali bilang, loh gue nggak punya makanan. Ini makanan dari surga. Allah telah balas. Nggak ada orang yang sedekah itu tidak dibalas. Ayatnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 245 sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Tuh, Sayyidina Ali pedomannya ini. Kalau kita kan pedomannya begitu sedekah, ya duit kita habis. Beda. Tapi kalau Sayyidina Ali, saya tahu saya akan dibalas oleh Allah lipat ganda. Maka ketika diajak makan oleh Rasulullah di rumahnya dia, loh dia dalam hatinya bilang, ya Allah, ini kenapa istriku nggak ngasih tahu kalau ada makanan? Kemudian Rasulullah bilang, hei Ali, istrimu itu baru, ini kejadian baru, jadi dia belum ngasih tahu kamu. Aku yang dikasih tahu malaikat, kamu nggak punya malaikat. Aku suruh makan di rumahmu karena itu makanan dari surga. Yang diberikan Allah. Karena apa? Kamu tadi sedekah ya? Iya. Bayangkan Mbak. Akhirnya apa? Sayyidina Ali ngikut Rasulullah dari belakang. Ketika dekat rumahnya baunya enak. Bener makanan ini. Bayangin makanan dari surga. Senang, enak. Senang. Akhirnya makan. Tengah-tengah makan Mbak. Itu rumahnya Sayyidina Ali diketok. Tok, 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 tok. Ada orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ali, iya, aku disuruh si Fulan untuk memberikan kepadamu roti. Oke, terima kasih. Dilihat, dihitung sama Sayyidina Ali, dihitung. Ketika dihitung jumlahnya 9, Mbak. Dia bilang, aku tidak mau nerima, kata Sayyidina Ali. Loh, kenapa nggak mau terima? Sebab janji Allah itu nggak pernah lupa. Janji Allah nggak pernah salah. Siapa yang bersedekah kebaikan akan dibalas 10. Betul ya Mbak? Di dalam Al-Quran itu.
Siapa yang mencari kebaikan dibalas 10. Tetapi ini kenapa rotinya 9? Aku tidak nerima. Sebab ini pasti ada sesuatu. Kemudian yang nganterin bilang, minta maaf. Kenapa? Yang satu aku makan di jalan. Bayangin Mbak, yakinnya sampai segitu Sayyidina Ali. Jadi dia bisa menahan, menunggu dia tidak makan. Anaknya tidak makan. Dia menunggu, tetapi dengan kebaikan, dengan sedekah, dengan sholat di masjid, dengan zikir. Jadi sabarnya itu dalam kebaikan, Mbak. Akhirnya apa? Dibalas sama Allah. Betul. Jadi tadi sebetulnya rotinya ada 10. Cuman 1 saya makan, minta maaf ya. Tuh, Mbak. Ini sabar. Ini caranya. Jadi kalau Mas Andi ada sesuatu yang nggak enak, apa dia marah, Mbak Indah jangan ikut marah, kata Rasulullah. Sabar. Kenapa? Karena Mas Andi ini kalau Mbak Indah ikut dia marah, Mbak Indah ikut marah, apa kata Rasulullah? Dua-duanya setan. Masya Allah, nauzubillah. Kalau dua-duanya setan, apa ujungnya? Cerai. Jangan. Jadi kalau ada salah satu marah, kata Rasulullah, apabila ada suami marah, istri jangan marah. Kalau istri lagi marah, suami pun diam. Caranya apa? Nasihati. Apa nasihatinya? Kamu ke toilet ya, kamu wudhu dulu. Wudhu, nanti baru terusin marah. Beda. Begitu Mas Andi masuk kamar mandi, dia wudhu. Ini Mbak Indah, tadi nih saya sebetulnya kesel. Tadi nggak jadi marah. Itu caranya. Kenapa? Karena marah itu sesuatu yang tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Kebalikan dari sabar. Taunya Habib dari mana? Dari Al-Quran. Surat ketiga. Ayat 133. Quran surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini ayat favorit saya nih, Wib. Nah, terus. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Iya. Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Untuk siapa? Masya Allah. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa. Mbak Indah, yang bertakwa itu siapa? Ayat 134. Yaitu orang yang berinfak. Yang berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Mbak Indah punya duit. Itu lapang. Sedekah. Nggak punya duit. Sedekah. Beb, nggak punya duit, sedekah. Sedekahnya apa? Lawang nggak punya duit, miskin. Sedekahnya dengan apa? Senyum. Ya kan? Kalau lagi nggak ada duit, wah Indah jangan cemberut dong. Nah, tetap sedekah. Kemudian mengucapkan salam, ketemu Mas Hani. Assalamualaikum Mas. Tuh, tetap. Memberi petunjuk. Kasih tahu anak-anak bagaimana nih. Ayo kita Zoom hari ini. Caranya begini. Itu sedekah juga. Ya kan? Berucap-ucapan yang baik-baik. Itu sedekah. Jadi sedekah tidak hanya harus kaya. Itu nomor 1. Yang nomor 2, orang yang bertakwa bagaimana Mbak Indah? Dan orang-orang yang menahan amarah. Amarahnya stop. Menahan amarah. Mbak Indah dicaci maki, bisa balas nggak? Bisa. Tetapi Mbak Indah nggak mau. Kenapa? Lah daripada saya balas, saya malah dapatnya celaka. Tetapi kalau saya diam, saya dapat amal baik mereka. Kebayang nggak kalau ada orang yang gosipin Mbak Indah? Mbak Indah apakah pasti akan semua orang sayang sama Mbak Indah? Nggak mungkin. Rasulullah saja yang nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Masih ada yang nggak suka kok, diuji dia sama Allah. Bahkan yang nggak suka sama Rasulullah lebih banyak daripada yang nggak suka sama Mbak Indah. Iya, lebih susah. Ya Allah, ujiannya Rasulullah difitnah, diapain? Itu Rasulullah. Tapi Rasulullah apa? Diuji oleh Allah, dia sabar. Kalau diuji, tapi nggak minta. Nggak minta. Tapi Rasulullah nggak takut miskin. Apa? Saat dia nggak punya duit, maka datanglah orang miskin kepada Rasulullah diuji sama Allah.
Ya Rasulullah, aku hari ini nggak makan, anakku nggak makan, istriku nggak makan. Rasulullah nggak punya duit. Nanya istrinya, ada makanan nggak di rumah? Nggak ada. Akhirnya Rasulullah ngambil baju perang. Jadi baju perang diambil, dia ngutang. Ngutang sama orang Yahudi. Hei Yahudi, aku utang. Utang apa? Gandum. Gandum apa borosnya? Borosnya baju perang, Mbak. Nggak punya duit. Nggak punya duit. Tetapi tetap sedekah. Dengan borosnya apa? Jaminan. Jaminannya baju besi perangnya. Disampaikan orang Yahudi. Aku utang ya? Ya. Utang apa? Gandum. Siapa yang mau ngambil? Nih yang ngambil ini orang miskin nih. Orang Islam yang lagi miskin. Tolong biar dia ngambil. Atas jaminan aku. Jadi boleh Mbak sedekah dalam keadaan hutang. Jadi dalam keadaan miskin pun tetap berhutang Rasulullah. Kemudian apa? Jangan marah. Menahan marah. Sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana orang yang kuat itu? Yang kuat itu bukan kuat bergulat. Bukan. Yang disebut orang kuat itu orang yang kuat menahan marah. Tuh contohnya siapa? Mbak Tuti. Mbak Tuti itu kalau dikeselin langsung jangan. Mbak Tuti bisa balas, bisa, tetapi Mbak Tuti nahan. Gua nggak mau marah. Kenapa? Lah dapat pahala. Caranya bagaimana kalau kita marah? Kita malah kirim makanan. Mbak Tuti jangan marah, tapi malah balasnya dengan ngasih coklat. Bayangin orang caci maki, kok malah dikasih coklat. Akhirnya apa? Mbak Tuti sama dia jadi semakin akrab. Tetapi kalau ada orang caci maki kita balas dengan marah, akhirnya kita malah sesat, kita jalan menuju neraka jahanam. Orang yang marah itu sedang jalan. Kemana ya Rasulullah? Menuju ke neraka jahanam. Kenapa? Orang yang marah itu sarafnya banyak putus. Orang yang marah matanya merah. Kenapa merah? Sebab yang masuk di dalam mata itu setan. Orang yang marah wajahnya itu merah. Kenapa wajahnya merah? Karena saraf-saraf di pipi ini putus. Sehingga orang bisa stroke. Orang marah itu bisa stroke. Ujungnya apa? Mati. Oleh karena itu kata Rasulullah jangan marah. Kalau kamu lagi marah berdiri, ajak orang itu berduduk. Kalau sudah duduk masih marah, suruh dia telentang, suruh istirahat dulu. Ya, atau suruh wudhu. Sehingga marahnya hilang. Jangan ditanggapi dulu. Jangan. Jelas ya? Ini tadi. Jangan marah. Maaf, jangan diterusin dulu, kita pindah. Pindahnya kemana? Surat ke-3, ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Itulah orang kafir. Orang kafir itu kita jangan tanggapi, jangan. Dia masalahnya apa? Ya semua dia nganggap semua agama itu baik. Yang baik itu bukan cuma Islam. Biarin. Kita sabar aja ngadepin kayak gini. Ya kan? Dia semakin kesel. Kira-kira Mbak Indah banyak yang nggak suka sama Mbak Indah nggak? Banyak. Jelas banyak, jangan. Tapi Mbak Indah kan berharap semua orang suka. Sabar ngadepin hal kayak gini. Ya kan? Sabar, biarin. Kamu jangan balas dengan kejelekan, tapi balas dengan kebaikan. Karena apa? Orang yang marah itu ujungnya mati, kena stroke. Itu perintah. Jadi yang disebut penghuni surga itu siapa? Orang yang bisa menahan marah. Karena itu bagi orang yang bertakwa. Itu nomor 2. 1, sedekah. 2, menahan marah. Yang ketiga, ayat surat ketiga, ayat 1, 3, 4 tadi.
Saya lanjutkan ya, Bib. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Lah. Jadi bukan cuma menahan marah. Setelah itu Mbak Indah bilang apa? Udah gue maafin kok kesalahan. Aduh Mbak Indah, gue salah. Ternyata beritanya bukan Mbak Indah. Ternyata yang salah itu si ini. Iya deh, udah gue maafin. Itu Anda dapat apa? Surga. Seluas apa? Seluas langit dan bumi. Tetapi kebanyakan apa? Enggak, gue mau balas, enak aja, ya kan? Nggak bisa, gue udah dicaci maki. Wah, ini namanya bukan orang yang baik, bukan penghuni surga, bukan. Dia nggak sabar. Yang penting gue puas, gue udah balas. Buat apa balas? Itu cuma nafsu. Sehingga apa yang terjadi ketika kamu membalas? Setannya tepuk tangan. Ada orang yang marah kemudian dia membalas. Kira-kira Mbak Indah, kalau ada orang marah dibalas, kira-kira balasannya lebih ngeselin apa enggak? Pasti biasanya lebih ngeselin. Iya kan, kita dicaci maki 2 kalimat. Wah, kita caci makinya lebih panjang. Nah, apabila kamu balas, boleh. Allah bilang, kalau ada kejelekan kamu balas kejelekan, boleh. Tetapi akan lebih baik kalau kamu maafin. Sebab kalau kamu balas, sedangkan balasan kamu lebih, maka Allah akan bantu yang Anda dicaci tadi. Suratnya 40 ayat 60. Maaf, salah. Suratnya surat 22. Surat 22 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Quran surat Al-Hajj ya, Bib. Ya. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia zolimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Iya. Terus inilah yang jadinya kamu. Jadi nggak usah dibales. Caranya apa? Memaafkan kesalahan orang, itu penghuni surga. Percuma dibalas cuman puas, itu cuma nafsu. Sehingga setannya itu tepuk tangan. Tetapi kalau Anda maafin, udah, Mbak Indah dicaci maki. Mbak Indah nggak bales. Malah ngirimin sayur asem. Ya Allah, ini tidak ada apa-apa, ini cuma sayur asem ya. Ya Allah, akhirnya dia seneng, Mbak. Kenapa? Mbak Indah balasnya kejahatan, dibalas oleh Mbak Indah dengan kebaikan. Itulah yang disebut sabar. Suratnya 41. Ayatnya 34-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Tuh. Iya kan, yang tadinya Anda mesti musuhi, dicaci maki, tapi Mbak Indah malah balas sama sayur asem. Akan terjadi jadi teman yang akrab. Itulah yang disebut sabar. Apakah sifat begini ini sifat baik kan? Ini sifat baik. Apakah diberikan Allah buat semua orang? Enggak. Cuman yang diutus saja yang dijadikan sabar. Terus. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Iya. Jadi balas orang sabar itu apa? Kejelekan dibalas dengan kebaikan. Akhirnya dijadikan sama Allah sabar. Nah, kalau sudah dijadikan orang sabar, dipilih berarti sama Allah. Berarti dicintai Allah. Nah, kalau sudah dicintai, apalagi hasilnya? Insya Allah. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Allahu Akbar. Ini dipilih. Dicintai Allah, dicintai karena apa? Setelah ini akan ada keberuntungan yang besar. Puas. Ya, ingat. Jangan ngikutin setan. Jangan ngikuti hawa. Hawa sama nafsu beda. Hawa itu pengaruh dari teman. Mbak Indah kalau bilang, biarin udah gua maafin.
Wah, temannya Mbak Indah bilang, enak aja kayak gitu lu maafin. Wah, orang jahat sama lu kok lu maafin. Apa kata Allah? Kamu berlindung aja kepada Allah, jangan kepada teman. Jangan hiraukan teman. Itu namanya hawa. Beda dengan nafsu. Kalau nafsu itu dari diri Anda sendiri. Oh, gue kesel, gue pengen balas. Itu nafsu. Jadi ada setan, ada hawa, ada nafsu, ada dunia. Ternyata jatah gue diambil dia. Udah, biarin aja kasih. Ambil. Itu dunia aja kok. Ngapain? 4 hal ini yang menjadi ujian bagi orang yang sabar. Orang yang sabar diuji 4. Diuji oleh siapa? Gangguan setan. Oleh karena itu gangguan hawa, gangguan nafsu, dan dunia. Siapa yang bisa nahan gangguan ini? Dia akan mencari keberuntungan yang besar. Jelas? Ayo Majelis Taklim An-Nur. Ya, jangan gerusa-gerusu. Ngadepin suami, ngadepin anak, ngadepin tetangga, ngadepin teman-teman, apalagi di Zoom. Ya kan, bayangin lagi Zoom, ternyata dia malah ngobrol. Suaranya kedengaran. Sabar, diingetin aja. Ya kan, jangan dimarah. Jangan. Semua baik-baik. Itu sabar dalam apa? Dalam ketakutan. Ini baru satu, ketakutan. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 155 tadi. Kalian akan aku uji. Dalam apa? Ketakutan. Wah, takut diancam orang, takut takut. Takut miskin terutama yang paling berat. Setelah takut apa? Diuji apa lagi? Kelaparan. Kelaparan, ya Allah. Kebayang apa enggak kalau Mbak Indah sampai di rumah mau masak beras enggak ada. Pernah, Bib. Sabar. Caranya apa? Adik-adik, ayo kita puasa yuk. Kita puasa sunnah aja ya. Sebab kalau puasa sunnah, kan kita belum makan hari ini. Kita belum minum. Ayo kita puasa. Enak, Mbak. Enak. Itu akan diuji. Ada satu saat di rumah itu, enggak ada namanya apa? Kelaparan. Diuji. Iya. Tapi kalau kita lemah apa? Kita minta sama orang. Itulah orang yang paling celaka. Siapa orang paling celaka ya Rasulullah? Mereka yang tidak kuat. Sehingga dia jadi peminta-minta. Paling seneng. Ya Allah, saya tahu teman saya namanya apa? Namanya Tuti. Oh, Tuti kaya. Gue enak aja. Tut, bagi duit dong. Gue lagi nggak punya duit. Gue kelaparan nih. Nah, itu orang lemah. Jangan. Peminta-minta itu orang paling jelek. Sehingga nanti peminta-minta itu nanti ketika mati, wajahnya paling cepat hancur. Wajahnya paling cepat hancur. Kenapa? Malu sama Allah dia. Itu dikatakan oleh Rasulullah. Oleh karena itu jangan pernah minta-minta. Jangan. Bayangin sedikit-sedikit kirim proposal. Ya kan, kita bikin pengajian aja sekali, kirim proposal. Kita ngadakan acara ini, kirim proposal. Ngawinin anak, minta uang. Apalagi sunatan anak, minta uang. Ini apa ini? Ini nggak sabar. Bayangin diuji ketakutan kelaparan. Nggak punya. Langsung kirim proposal. Apalagi ke Mbak Nur. Mas Sandi. Dia kaya. Tiap hari tuh Mbak Nur dan Mas Sandi hobinya apa? Nerima proposal. Tiap hari. Sebab orang kalau sudah lihat Mbak Nur, dia lihat Mas Sandi, urusannya duit. Sehingga Mbak Nur sama Mas Sandi pun rasanya sedih. Ya Allah, setiap orang ketemu gua kok mintanya kok duit. Jangan. Orang yang paling celaka siapa? Yaitu orang yang diberi sama Allah tidak merasa cukup. Hari ini kita diuji dengan kelaparan. Memang Allah uji. Tetapi siapa yang sabar, hasilnya mulia. Itu. Jadi jangan merasa cepat, Mbak. Jangan langsung, Mbak, jangan. Kalau Anda diuji dengan kelaparan, bekerja. Caranya apa? Sabar itu ingat ya. Bukan menunggu, bukan. Tetapi menunggu dengan kebaikan. Caranya apa? Oke. Mbak Indah ngomong sama suami, Mas,
Kalau gitu saya mau kerja ya di tempat apa? Di Nur Corner. Ngapain, Mbak? Saya siapa tahu nanti saya dapat duit, baru saya makan. Oh iya, silahkan. Jadi tidak minta-minta. Tidak. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran kepada Nabi Daud. Nabi keluarga Nabi Daud itu dicintai Allah. Kenapa? Karena nggak pernah minta-minta. Dia selalu makan dengan apa? Dengan keringatnya. Itu yang paling benar. Jangan sekali-kali kita anur. Kita mempunyai sifat minta-minta. Jangan. Ya, jangan. Itu celaka. Tidak minta-minta. Tidak. Ya, itu artinya Anda dicoba dengan kelaparan. Ya, dicoba dengan apa lagi setelah kelaparan? Kekurangan harta. Kekurangan harta. Mau nyekolahkan anak, nggak punya duit. Ya kan? Bilang aja, udah ngaji tempatnya Habib aja gratis. Cari yang enak aja, yang sabar. Iya, ini enggak. Begitu mau nyekolahkan anak nggak punya duit, woi mertua dimintain. Orang tua dimintain. Teman-teman ketemu teman selalu, lu punya duit nggak? Wah, akhirnya mau berteman sama Mbak Indah jadi males. Itulah celaka. Apa kata Rasulullah? Apa dikatakan Allah di dalam Al-Quran? Sedekahlah kepada siapa? Kepada orang yang tidak punya tapi nggak minta. Ada ayatnya tuh. Orang yang tidak minta. Karena dia merasa cukup. Sehingga dia tidak menunjukkan bahwa dia miskin. Maka apabila ketemu itu orang, kata Allah, maka sedekahlah kepadanya. Kenapa? Pahalanya aku lipat gandakan. Ini loh Allah bilang, orang miskin tapi tidak menunjukkan kemiskinan. Kita miskin di depan Mbak Nur, di depan Mbak Indah. Saya tidak menunjukkan miskin. Tidak. Malah, udah cukup, gue udah punya duit. Malah dia merasa dia kaya. Tidak miskin, tidak. Ya ini enggak. Kalau depan orang nunjukkan, oh gue miskin, oh ini, oh Indah ya, kamu kaya ya, aku minta sumbangan dong. Jangan. Jangan suka menunjukkan kemiskinan depan orang. Itu tidak sabar. Lah sifat-sifat kayak gini itu dicintai Allah. Lah ini enggak, malah kelihatan. Ya Allah, lu pergi haji kok berkali-kali, kasih gua dong. Lu pergi umroh kok berkali-kali, kasih gua dong. Kenapa harus kasih lo? Iya, gua kan beli. Apakah lu pergi umroh, pergi haji? Apakah itu wajib bagi lo? Kan kok enggak. Lu kan miskin. Miskin tidak wajib. Tetapi karena gue kaya, gue wajib. Bahkan kalau gue pergi lagi, sunnah. Tapi buat lo yang miskin, nggak ada kewajiban. Oleh karena itu coba lihat di dalam kitab Fikih Islam yang dikarangan oleh Haji Sulaiman Rasyid. Dikatakan apa? Imam Syafi'i melarang memberikan uang kepada orang untuk pergi haji. Memberikan uang kepada orang untuk umroh. Itu Imam Syafi'i. Iya. Kenapa? Karena dia belum mampu. Nggak perlu umroh. Nggak perlu haji. Lebih baik duitnya buat kerja. Siapa tahu nanti dengan uang kerja itu yang dia berikan, dia jadi kaya. Lah setelah kaya baru dia wajib. Tapi waktu miskin nggak ada wajib. Tetapi kalau orang kaya, dia sudah haji. Sudah umroh. Sudah. Tapi dia ada sunnah. Masih ada, masih. Tapi orang miskin enggak wajib. Umroh enggak wajib. Sedekah enggak wajib, sunnah. Saya miskin kok, malah saya dapat duit. Jadi itu yang disebut sabar. Ini enggak. Ada orang pergi umroh lagi. Lalu kan udah pergi umroh, ngapain pergi lagi? Duitnya kasih gue dong. Buat gue umroh. Enggak ada, lu enggak wajib. Nggak ada kewajiban. Jelas ya, tahu atau enggak ini sabar ini. Ya, diuji dengan kekurangan rizki. Terus diuji dengan apa lagi, Mbak? Diuji dengan jiwa, Bib. Dengan jiwa ada kematian, ada yang sakit. Ya, itu diuji. Iya. Ayah saya meninggal. Ngapain saya mesti nangis? Apa kalau saya nangis ayah saya terus masuk surga gitu? Malah celaka, malah jadi dosa. Oleh karena itu kalau ayahmu sakit, ayahnya meninggal, apa?
Mbak Indah nggak boleh jadi sedih sama Mas Andi. Mas Andi setiap mau diajak Mas Andi ke kamar, gue inget ayah gue inget ibu gue. Lah, nggak boleh, itu haram. Ya, orang yang dalam keadaan mati ayahnya, dalam keluarganya, nggak boleh menangis. Itu tidak sabar berarti. Itu dilarang. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, ketika meninggal Sayyidina Ja'far, diperintah oleh Rasulullah, kamu jangan berlama-lama dalam berduka, jangan, maksimum 3 hari. Ayahnya meninggal. Dia nggak boleh oleh Rasulullah sampai bersedih 3 hari, nggak boleh. Bahkan diceritakan dalam satu riwayat, ada seorang sahabat, wanita yang paling terkenal hebat. Siapa wanita itu? Itulah sahabat Rasulullah. Wanita. Ketika dia punya anak 1, anaknya laki-laki. 1. Kemudian suaminya bilang, "Hei istriku, aku lagi mau bekerja ini, keluar kota." "Oh ya, kapan?" "1 hari aku pulang." "Silakan didoakan selamat jalan, mudah-mudahan lancar dan sebagainya." Udah berangkat suaminya. Ketika berangkat suaminya, anaknya sakit. Ternyata sakit sampai besok. Besok ketika suaminya mau pulang, udah maghrib, anaknya mati. Anaknya mati. Satu-satunya anak. Ya, bayangin ibu punya anak 1, anaknya mati. Kemudian apa oleh ibunya? Dia tahu suaminya sore ini bakal pulang. Oke, jenazahnya ditaruh di kamar, dikunci. Tuh, dikunci, dia mandi. Setelah mandi bersih, dia dandan. Dandan cantik sekali. Begitu suaminya datang langsung. "Apa kabar?" "Baik." "Bagaimana anak kita?" "Anak kita selalu dalam perlindungan Allah." Senang suaminya. "Ayo kalau gitu kita ke kamar yuk." Hubungan suami istri. Padahal anaknya di kamar sebelah jenazah. Bayangkan sampai segitu. Ya. Setelah selesai hubungan suami istri. Kemudian apa kata si istri? "Hei suamiku yang paling mulia, ada apa, Dek?" "Anda dikasih anak." "Iya, itu amanat apa milik Anda?" "Oh, itu amanat Allah." "Milik siapa?" "Milik Allah." "Kalau gitu sewaktu-waktu Allah ambil boleh dong miliknya." "Oh iya." "Loh, ada apa?" "Ketahuilah bahwa anakmu tadi sakit, kemudian meninggal, kemudian aku taruh di kamar sebelah. Kemudian aku dandan untuk menghibur kamu. Setelah ini baru aku kasih tahu." Wah, bayangin sabarnya sampai kayak gitu. Bisa nggak sampai segitu? Masya Allah. Inilah hebatnya. Ingat ya, sabar itu begitu kita dapat sesuatu yang tidak enak, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan diam, tapi jangan lama. Sudah nangis dulu, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah nggak dapat sabar. Nggak. Sabar itu ketika Anda diuji, Anda ingat Allah. Innalillahi wa ilaihi. Semua itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau Anda mengucapkan ini, apa sama Allah? Dimuliakan. Silakan surat Al-Baqarah ayat 155 dihabisin dan setelah tadi lanjutannya diuji dengan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ya. Dan terus, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sampaikan kabar gembira siapa yang diuji ini, dia sabar. Bagaimana sabar? Ayat 156. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jelas ya, kalau ada musibah cepat. Rasulullah mengucapkan siapa yang dapat musibah, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Maka akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kita lihat, kita punya AC misalnya rusak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beb, ini bukan manusia mati. Ini kita selama ini salah. Semua yang kita sebut innalillahi itu kalau ada yang mati doang. Salah.
Semua juga harus innalillahi. Ya, ingat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus cepat, harus. Jangan sudah lama, baru kita, iya ya. Kalau gitu saya ucapkan innalillahi raji'un. Udah bukan sabar lagi. Bukan. Yang disebut sabar, begitu kita diuji, langsung kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah mengucapkan hasilnya apa? Ayat 157. Merekalah yang memperoleh ampunan dan rahmat Peroleh dari ampunan. Silakan Mbak Indah. Begitu Mbak Indah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diampuni semua dosanya, dihapus. Ya. Itu nomor 1. Nomor 2, akan diberikan rahmat. Rahmat loh, bukan pahala. Bukan. Sebab ini bukan amal. Ini pemberian Allah, sabar ini. Ingat dari tadi ya, sabar bukan dari amal Anda. Tapi sabar itu adalah rahmat dari Allah, pemberian. Dikasih oleh Allah rahmat. Rahmat itu yang memasukkan orang ke surga, itu rahmat. Bukan amal. Rasulullah mengatakan, aku masuk surga karena rahmat Allah. Bukan karena amalku. Termasuk kita semua ya Rasulullah. Termasuk kalian semua. Kalian akan masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Ingat. Ya, akan dikasih rahmat. Setelah dikasih rahmat apa? Akan diberi petunjuk oleh Allah. Serahkan ayat 157 terusin. Merekalah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Robnya, dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. 3. Tuh, pilih mana? Tapi caranya langsung. Jangan udah nangis dulu. Udah apa? Baru innalillahi. Udah selesai. Udah nggak dapat. Ingat, ya, caranya ingat kalau sholat, ya, terutama kalau lagi ribut rumah tangga. Malah telepon ibu. Bu, tolong doain ya, gue sabar sama Mas. Kenapa? Habis Mas lagi ngeselin. Tolong doain ibu aja supaya saya sabar. Ternyata besoknya malah datengin cewek lain. Nauzubillah. Iya, itu salah. Ya, tolong doain sama ibu. Ya Allah, Bu, saya lagi diuji Allah. Tolong doakan ya. Saya menjadi baik tapi nggak usah diuji, Bu. Oh, ibunya langsung apa? Iya, Allahumma ja'alna abidal ihsan. La abidal imtihan. Lah, akhirnya besoknya suaminya jadi baik. Suaminya jadi mulia. Ingat ya, itu caranya. Ya, sudah ditulis tadi, sudah dikirim. Sudah di mana? Di dalam An-Nur. Apa kata An-Nur? Allahumma ja'alna abidal ihsan la abidal imtihan. Ya Allah, jadikanlah saya adalah orang yang baik. Tetapi nggak usah diuji ya. Ya Allah, saya nggak kuat kalau diuji. Jelas ya? Jelas. Loh, Beb, semua orang yang mau diangkat harus diuji dulu. Memang ada 2. Ada orang yang diangkat jadi mulia karena diuji. Ada. Tapi ada yang nggak usah pakai diuji. Contoh, ya, ketika kita masuk ITB, kita daftar di ITB. Apa yang terjadi? Ketika kita di ITB, ketika kita di ITB, apa yang terjadi? Yang terjadi kita ada yang pakai tes, Mbak. Ada yang pakai tes, ada. Ya, masuk ITB dites dulu. Iya. Ada kan? Ada. Ada nggak yang nggak pakai dites? Ada. Yaitu masuk ITB karena diundang. Lah kita kepingin sama Allah. Ya Allah, supaya aku dekat kepadamu, tapi jangan diuji. Tapi aku dimasukin grup yang diundang. Insya Allah. Amin ya, Bib. Jelas ya? Jadi ada 2. Mbak Indah masuk Nur Corner. Oh, harus diuji dulu, Mbak. Ada temannya Mbak Indah masuk, diuji dulu. Tapi Mbak Indah masuk nggak diuji. Kenapa? Lah Mbak Indah itu istrinya Mas Andi. Jadi nggak usah diuji. Nggak usah. Tuh, kita minta yang mana, Mbak? Ya otomatis minta yang nggak diuji. Lah itu doanya. Allahumma ja'alna abidal ihsan la abidal imtihan. Dan ingat ya, ingat. Kita ini harus saling nasihat.
Kita cari ilmu, Mbak. Betul, hari ini kita cari ilmu. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Semua perumpamaan-perumpamaan di dunia ini untuk manusia kok. Yang ngasih Allah, iya ini untuk manusia semua. Tetapi tidak akan bisa mengambil kebaikan kecuali dengan ilmu. Jadi semua perbuatan kebaikan harus cari ilmunya. Kita harus tahu sabar itu apa. Apa itu ilmunya? Terus bagaimana cara mempraktekannya? Nah, itu baru Anda akan memperoleh manfaat. Tetapi kalau kita nggak tahu ilmunya, ya kita malah jadi sesat. Malah jadi celaka. Malah doa tengah malam nangis. Ya Allah, tahajud. Mudah-mudahan aku termasuk orang yang sabar. Ya Allah, suami saya nggak pulang. Lah, malah bukan nggak pulang lagi. Malah ngajak pisah. Jangan. Ingat, kita disuruh apa? Disuruh sabar. Sabar itu artinya menunggu, tapi dengan kebaikan. Caranya apa? Kita doakan. Ya Allah, apa doanya? Kita doakan supaya suami kita jadi orang baik. Kita diuji oleh anak kita. Dengan ujian itu apa yang terjadi? Supaya anak kita menjadi baik. Iya, diuji. Diuji di mana? Di dalam surat An-Nur sudah ada. Sudah ada ujian dari Allah. Iya, kita sudah diajarin. Diajarin apa? Berdoa. Bagaimana berdoanya? Kita melihat cara berdoanya sudah diajarkan. Sudah ada kok di tempat doa-doa yang dikirim. Ya kan? Coba lihat yang dikirim di dalam surat An-Nur. Ada, cuman nggak dipraktekin selama ini. Sayang, jangan. Ayo kita berdoa. Kita menjadikan mulia dengan cara apa? Kita berdoa agar diberikan keberkahan, akan diberikan kemuliaan, agar diberikan kesantunan. Itu caranya. Ya, jangan dengan cara yang nggak baik. Selama ini kita caranya nggak baik. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya suami kita malah pisah. Ya, suami kita malah pisah. Tetapi kalau kita diajarkan dengan cara yang baik, yaitu caranya berdoa. Ya Allah, jadikan anak saya orang-orang yang penuh dengan berkah. Jadikan anak saya orang-orang yang mulia. Jadikan anak saya yang bisa nurut kepada saya. Itu caranya. Ya, Allahumma ja'alna, Allahumma barik lana, Allahumma barik fi auladi. Ya, Allahumma barik auladi. Supaya kita cari keberkahan. Ya kan? Tolong, Mbak Indah, saya kirim lagi. Iya, saya kirim lagi ke dalam apa? Kita ke dalam Allah kita jadikan supaya berkah. Kita teruskan ini. Kita kirim kepada An-Nur lagi. Coba kelihatan semua yang punya An-Nur. Sudah saya kirim doanya. Ya kan? Allah, apa yang terjadi di dalam An-Nur? Allahumma barik fi auladi. Ya Allah, berkatilah dengan kebaikan anakku. Wahfadhum, hindarkan dia dari segala kejahatan. Agar dia bisa menenteramkan hatiku. Supaya dia mengikuti aku. Mbak Indah seneng nggak kalau Mas Andi itu dekat sama Allah tapi yang menyenangkan Mbak Indah? Seneng banget, Bib. Nah, itu caranya doanya itu Mbak Indah. Mbak Indah kepingin nggak anaknya Mbak Indah ini jadi baik? Pengen, Bib. Pengen banget. Dan jangan sampai anaknya Mbak Indah disuruh sholat. Enggak mau, mah. Nah, itu doa. Ada doanya. Ada doa. Allahumma barik fi auladi wahfadhum wala tadurruhum warzukna birohum. Enteng, Mbak, doanya pendek. Itu yang ngarang Habib Ali juga. Tadi Allahumma ja'alna abidal ihsan la abidal imtihan. Itu Habib Ali juga. Ini juga Habib Ali. Yang ngarang Simtud Duror ngasih doa. Doanya itu, ya Allah, ya Allahumma, ya Allah, berkatilah kebaikan-kebaikan yang banyak kepada anakku, bisa dirubah kepada suamiku, zauji,
Dirubah kepada teman-temanku, ashabi, ya, jagalah mereka dan jangan engkau celakakan mereka. Karuniakanlah kami ketaatan mereka. Subhanallah, nikmatnya, Mbak. Jadi sabar itu tidak dengan mendoakan celaka. Tidak, ini malah doakan, wah anak gue nakal. Jangan. Tapi doakan ini. Ya Allah, buatlah dia kebaikan anakku. Selama ini disuruh sholat gak mau. Ya Allah, jadikan dia kebaikan. Supaya dia taat kepadamu, menyenangkan hatiku. Kira-kira jadi nikmat apa enggak? Jadi nikmat. Ingat, sabar bukan berarti kita semakin menunggu. Tidak. Tetapi kita menunggunya dengan mengucapkan kebaikan, dengan mendoakan kebaikan, dengan memuliakan. Ini yang benar. Lah ini enggak. Sabar gimana mau sabar? Lah setiap dapat ujian malah ngedumel. Bukan mengembalikan kepada Allah. Bukan. Tetapi malah ngedumel. Lah akhirnya apa yang terjadi? Bukan yang dia dapatkan keberkahan. Tapi yang dia dapatkan kecelakaan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hati-hati. Hati-hati, ayo kita belajar. Belajar bagaimana? Belajar kita mempengaruhi apa itu keberkahan, apa itu kemuliaan, ya. Jangan sampai kita celaka sebagaimana dinasihatkan Allah kepada Rasulullah. Apa nasihat Allah kepada Rasulullah? Suratnya surat 74 ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Mudatsir ya, Bib? Ya. Maaf, Bib, ayat berapa tadi, Bib? Surat 76. Oh, 76. Surat Al-Ihsan. Al-Insan. Ayat 12. Atau 12. Surat 74. Oke, boleh. Surat Mudatsir dulu dah. Surat 76 ayat 12. Surat Al-Insan ayat 12. Quran surah Al-Insan ayat 12. Dan dia A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya. Berupa surga dan pakaian sutra. Masya Allah, kalau kita berhasil di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan ini, kita diuji sama Allah, tapi senyum, tidak ngedumel, tidak mengeluh, ya kan? Sebab sifatnya manusia itu apa? Ngeluh. Mbak Indah punya sifat. Apa sifatnya? Surat 70 ayat 19. Apa sifatnya Mbak Indah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Iya kan? Hobinya mengeluh. Iya kan? Bentar-bentar ngeluh. Punya duit ngeluh. Iya kan? Pengen banyak. Nggak punya duit. Ngeluh juga. Ngeluh juga. Oke, yang tadinya nggak punya suami, sekarang Mbak Indah udah punya suami? Udah. Oke, masih ngeluh nggak? Masih. Ada apalagi yang nggak punya suami. Jadi manusia memang sifatnya begitu. Hobinya ngeluh, sabar. Ya, kalau kalian bersabar, aku beri surga. Memang kita ini semua diuji. Sabar aja, tenang hari ini, santai aja. Ya kan, ngaji dulu. Ya kan? Akan sifatnya keluh mengesah. Jadi semua manusia itu sifatnya memang suka hobinya ngeluh. Siapa yang nggak ngeluh? Pak Indah, terus nih. Ayat ke berikutnya, Bib ya. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Itu. Dia lagi ngeluh. Iya, sifatnya ngeluh. Kemudian sama Allah dikasih. Malah kikir. Dikasih kebaikan, masih ngeluh juga. Siapa yang nggak ngeluh? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Lah. Terus? Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Tetap walaupun di jalan, walaupun di mana tetap sholat. Nggak ada sholat itu ditinggalin. Terus? Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Yang minta maupun yang nggak minta. Kasih. Mbak Indah keluar dari rumah. Masya Allah, tasnya Hermes. Wah, harga tasnya Mbak Indah itu ratusan juta. Di dalamnya pagi-pagi keluar, kita mau ngaji Zoom. Wah, udah dikasih duit sama Mas Andi sebelum Mas Andi pergi. Iya kan? Begitu Mbak Indah pagi sudah dapat duit, Mbak Indah tawarin, siapa yang mau bantuan saya? Bayangin, yang minta maupun yang nggak minta, semua dikasih. Tetangga semua dikasih, teman semua dikasih. Itu yang menjadikan akhirnya hatinya Mbak Indah nggak akan berkeluh kesah. Hatinya akan lapang. Yang tadi dikatakan, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa duka cita. Ngadepin sabar itu apa yang terjadi? Hatinya gembira terus, hatinya nggak sedih. Yang kedua apa? Hatinya nggak pelit, nggak penat tadi. Tidak sempit. Dadanya tidak sempit. Itu caranya. Itulah. Jadi jangan keluh kesah. Ya Allah, kadang-kadang Masya Allah. Dulu waktu Mbak Indah kenapa milih Mas Andi? Karena sebelumnya ada yang namanya mantan. Mantannya Mbak Indah itu kalau ketemu ngeluh terus. Ya Allah, ini belum nikah aja kok udah ngeluh ya. Males ditinggal. Akhirnya ketemu yang namanya Arjuna Andi. Karena apa? Dia nggak ngeluh. Kalau ketemu Mbak Indah nyenengin. Akhirnya Mbak Indah tertarik kan nggak? Tertarik. Tapi kebayang kalau punya calonnya hobinya ngeluh aja. Ya Allah nggak enak. Ada panas. Ya Allah udaranya kok panas ya. Ada dingin hujan. Oh udaranya kok dingin ya. Ngeluh ya. Orang kalau kayak gitu apa enaknya Mbak Indah? Nggak ada enaknya. Lah itu yang kita nggak mau. Jelas ya? Jangan. Yang sabar. Udara dingin, alhamdulillah. Dikasih panas, alhamdulillah. Dinikmati. Lah ini enggak hobi ngeluh aja. Akhirnya apa? Ketika COVID cuman ngeluh aja di rumah. Akhirnya imunnya malah turun. Tapi kalau dia gembira, betul apa enggak? Betul. Orang yang imunnya tinggi itu karena dia gembira. Baik dalam keadaan apa, kita gembira. Itu ajaran Allah. Jadi jangan salah. Selama ini kita sabar, tapi sabarnya salah. Tetapi alhamdulillah sudah 2 kali ini, kemarin sama sekarang ini mengenai sabar. Minggu depan masih saya sebut lagi mengenai sabar. Kita masih sabar dalam bidang ini. Sabar dalam rumah tangga. Sabar di dalam pekerjaan. Sabar di dalam kita mengajar. Bahaya loh. Kalau kita ngajar saya nggak sabar. Wah saya akan dihukum loh sama Allah. Banyak sabar bidangnya. Nanti kita jelasin satu persatu. Agar kita selamat. Sekarang kita sabar ini dulu. Di dalam kita kehidupan berumah tangga tadi. Allah berikan keberkahan. Dengan apa? Supaya kita ngadepinya dengan sabar. Kita lihat lagi Mbak Indah. Ya, kita sabar tadi. Suratnya surat 76 ayat 12. Sekarang surat 76 ayat 24. Maka Quran surah Al-Insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa? Maaf, Bib. Suratnya tadi tetap 76. Ya, ayatnya 24. Dan maka surat 24 maka bersabarlah. Oh, sebentar, Bib. Surat 76, Mbak, surat 76
Surat Al-Insan, masih surat Al-Insan, ayatnya 24. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan wajah-wajah orang kafir bukan, Mbak. Suratnya, maaf. Mbak, surat 76, Iya. Al-Insan, Mbak. Ayatnya 24. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Iya, Mbak, ada loh yang nggak sabar, Mbak. Kita diuji kekayaan, ya kan? Kita diuji oleh apa? Oh, suami kita kok mulai lupa sama kita. Oh, diuji kesabaran. Kita doakan. Tetapi justru dia ngikuti kafir. Siapa orang kafir itu? Dia mendatangi dukun, Mbak. Pernah lihat ya? Orang Islam sholat, iya, tapi datengin orang pinter. Kalau disebut dukun mau nggak? Nggak mau. Tapi nyebutnya orang pinter. Oh, Beb, dia pakai surban, Beb. Abe nggak pakai surban nggak? Dia pakai surban. Bahkan dia pakai baju gamis. Wah, dia tasbihnya, Beb. Ya Allah, tasbihnya satu sampai seperti kayak buah apa? Masih kayak buah apel, Beb. Gede-gede tasbihnya. Wah, dia lebih hebat dari Habib. Dia Islam kok. Dia itu ngambilnya dari Quran, Beb. Tapi dia namanya orang pinter. Apa kata Allah? Kamu jangan ketipu. Jangan sekali-kali kamu kalau ada ujian, diuji oleh Allah, datang ke orang pinter. Maka seluruh amalmu hilang. Maka seluruh ibadahmu tidak diterima Allah. Kenapa? Mereka itu pembohong. Mbak, orang pinter itu butuh duit. Anda jangan ketipu. La haula wala quwata illa billah. Coba kita lihat surat ketiga, Mbak. Ayat 78. Nah, surat ketiga, ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab. Membaca kitab dia. Jadi waktu dia ngobatin, waktu dia bilang, oh Mbak Indah akan jadi kaya. Caranya gimana? Wah, kita bacakan ini ya. Kamu nurut saya ya. Ya. Yang dibaca kelihatannya seperti ayat Quran. Yang dibaca tuh seperti Al-Quran. Kitabnya kitab situ. Itu kemudian dia pakai gamis, pakai surban, satu ban mobil. Wih, gede bener ya kan? Pasti Mbak Indah nganggep, oh ini orang alim, soleh banget. Orang soleh. Terus diulang, Mbak. Segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Mbak, semua rombongan pada kemana? Ke Gunung Kawi. Supaya kaya. Supaya calonnya bisa mau sama dia. Dikasih kertas kuning, Mbak. Ditulis ayat Quran. Iya, tapi ayat Qurannya dibalik-balik. Suruh nempelin di depan pintu. Iya kan? Celaka ini. Lu itu ayat Quran kok. Allah bilang, memang dia mengatakan itu ayat Quran, tapi bukan. Dia mengatakan itu dari aku, padahal bukan dari aku. Mereka itu bohong. Ayolah, sabar dengan cara yang baik. Jangan malah mendatangi dukun, alasannya orang pinter. Prek. Jangan. Ingat, sabar. Usaha. Allah tidak akan merubah kecuali ada usaha. Bukan mendatangi orang pinter seperti tadi dikatakan Allah. Mereka seolah-olah membaca ayat-ayatku. Padahal itu bukan dari aku. Mereka mengatakan bahwa ini perintah Allah. Aku tidak pernah merintahkan itu. Bayangin, Mbak, berapa banyak yang datang ke Gunung Kawi. Itu orangnya nyebut asma Allah loh. Iya. Kiai mereka itu. Bayangin di rumah-rumah orang-orang lihat. Penjaga-penjaga toko itu kita lihat di atasnya ada tempelan kertas kuning. Tuh, bayangin orang kafir-kafir pada datang, Mbak. Pada minta.
Iya, celaka. Kalau minta kepada Allah, Allah sudah bilang, la haula wala quwata illa billah. illa billah, kan yang Allah, bukan orang pinter. Nah, kalau ada problem, Anda kalau belum laku-laku dagangannya, diperbaiki, dipelajari, istiqomah, nanti Allah buat. Bukan datangnya menjadi orang pintar. Orang yang datangnya orang pintar itu nggak sabar. Jelas betul. Jadi sabar itu jangan dengan cara yang jelek. Tapi sabar itu dengan cara yang baik. Sehingga nanti Allah akan bukakan pintu keberkahan, kemuliaan. Sampai di sini jam 11.20. Mbak Indah, insya Allah kita sambung minggu depan masih bab sabar. Ingat Mbak Tuti. Iya, karena masih banyak Mbak. Sebab kalau kita nggak belajar ini Mbak, kita nggak bisa masuk surga Mbak. Bayangin Anda Islam, sudah haji 300 kali. Oh enggak ya, setahun sekali sih haji. Udah haji puluhan kali. Sudah umroh ratusan kali. Tetapi kalau cara hidupnya kita tidak sabar ngadepi hidup, kita penghuni neraka. Tetapi kalau kita ngadepin tadi dengan cara tadi, kita akan sabar, kita akan masuk surga. Masih ada bab lain, masih nanti kita bahas. Insya Allah minggu depan sehat walafiat. Amin. Amin. Hari ini masih ada tanya jawab. Mbak Indah, silakan siapa yang mau tanya. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya Habib, ilmu tentang sabar ini memang luas ya Habib ya. Luas sekali, luas sekali. Silakan. Yang penting kita belajar, kita ikuti aturan Allah dan Rasul. Insya Allah Bib, dengan kita belajar kita jadi tahu ilmunya ya Bib ya. Jadi tahu ilmunya ya. Ada doa-doa tadi udah dikirim Mbak. Allahumma ja'alna bidal ihsan, la bidal imtihan, itu aja, jangan minta sabar. Kemudian Allahumma barik fi auladi, Allah barik fi zauji, Allah barik fi ihwani, ashabi, masih banyak caranya mendoakan mereka. Masya Allah, insya Allah kita amalkan Bib, dan insya Allah akan menjadi amal jariah juga buat Habib dan Habib Ali ya Bib ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka forum tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh menuliskannya di kolom chat atau langsung open mic ya Bib ya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Kalau belum saya buka dulu deh Bib. Tentang tadi Bib, bersabar dalam rumah tangga atau terhadap pasangan Bib. Ya. Kita kan mungkin setelah menikah kita jadi tahu ya Bib ya. Biasa kalau sebelum nikah tuh kenalnya, wah dia orang baik begitu. Tapi pas udah nikah udah jadi kebuka gitu ya Bib ya. Nah, gimana caranya Bib? Ada nggak tips-tips supaya kita bisa bersabar terhadap kekurangan pasangan, tapi kita pengennya dia juga menjadi lebih baik gitu Bib? Betul. Rasulullah ngajarin Mbak milih pasangan. Ya, harus ada ilmunya milih pasangan itu. Apa? Kebanyakan manusia tuh milih pasangan itu 4, Mbak. Kecantikan, kekayaan, kedudukan. Yang keempat, agama. Kebanyakan manusia milih yang pertama, kecantikan atau kecakapan. Ya kan? Yang kedua kekayaan, yang ketiga kedudukan, yang keempat baru agama. Salah, kata Rasulullah. Siapa yang milih kecakapan? Allah jadikan jelek. Siapa yang memilih kekayaan, Allah jadikan miskin. Tapi siapa yang memilih kedudukan, Allah celakakan. Tapi siapa yang milih agamanya, dia utamakan. Maka Anda akan diberikan Allah kecakapan, akan diberikan Allah kekayaan, akan diberikan Allah kedudukan. Ya kan? Jelas. Coba lihat. Bayangin Mbak Indah sekarang kawin dengan Mas Andi. Udah mau ditukar mana nggak mau. Kenapa? Ternyata karena Mas Andi itu takut sama Allah. Lebih baik cari laki-laki yang takut sama Allah, Mbak. Jangan selama ini kebanyakan orang nyari laki-laki yang takut sama istri. Salah. Kalau dia takut sama Allah, kira-kira ngerawat Mbak Indah apa enggak? Enggak. Iyalah. Kalau dia takut sama Mbak Indah, dia akan takut. Takut. Tetapi kalau dia takut sama Allah, Mbak Indah akan dimuliakan. Karena apa? Dia takut sebab memuliakan istri itu perintah Allah.
Oleh karena itu carilah suami yang takut sama Allah. Jangan takut sama Anda. Lah sekarang perempuan itu senangnya takut sama dia. Lah kalau takut sama dia, nanti akhirnya nggak takut sama Allah. Akhirnya dia ditipu. Celaka. Tetapi kalau Mbak Indah cari orang yang takut sama Allah, pasti dia takut sama Allah sehingga memelihara istrinya, memelihara anaknya, mencarikan nafkah buat istri, mencarikan nafkah buat anak. Jelas atau tidak? Ini aturan, Mbak. Loh, Beb, kalau punya suami cakep, agamanya bener, baik agamanya, tapi miskin, Beb. Lah kan saya susah. Siapa bilang? Pingin mana ini? Jaminan saya? Apa jaminan Allah? Ya jaminan Allah lah, nggak salah. Coba lihat surat 24, ayat 32. Quran Surah An-Nur ayat 32 ya, Bib ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, jika mereka miskin. Tuh bayangin. Jadi kalau dapat suami jangan lihat miskin. Kalaupun dia miskin, apa janji Allah? Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah. Masya Allah. Ini tips-tips buat nyari mantu juga ya, Bib ya, buat ibu di sini. Anda mau cari mantu, mau cari suami, ya mau cari apa? Tenaga untuk kerja, cari yang takut sama Allah. Jangan takut mentang-mentang karyawannya jalan kaki. Gak apa-apa, nanti akan dimampukan Allah. Jangan nyari kekayaan, jangan mencari kecakapan, jangan mencari kedudukan. Tapi carilah yang takut sama Allah. Nanti kekayaan akan dikasih, Mbak. Berapa banyak, Mbak, orang yang selama ini kawin sama seseorang. Apakah dia orang Indonesia, apakah dia orang asing. Banyak loh, Mbak, yang kawin sama orang asing, Mbak. Orang kawin sama orang asing itu cari apa sih? Oh, cari cakep. Cari duit, iya kan Mbak? Karena apa? Duitnya itu rambutnya gondrong, Mbak, gambarnya. Tahu nggak Mbak duit yang rambutnya gondrong? Siapa? Dolar. Iya kan yang dicari itu. Cari duitnya, kemudian cari cakepnya, cari kedudukannya, pengusaha dia, direktur. Tetapi hasilnya apa? Sia-sia dia. Tapi kalau dia cari yang agamanya baik, Allahu Akbar. Sekarang apa sih yang nggak dapat? Mbak Indah, alhamdulillah. Semua dapat gara-gara kawin sama Mas Andi. Wallahu Akbar. Bahkan sekarang ditukar Mas Andi sama Brad Pitt saja. Pasti Mbak Indah nggak mau. Kafir soalnya, Bib. Nah iya. Jadi kita harus belajar sabar. Mencari suami, mencari istri. Apapun di dalam hidup ini. Kuncinya kita harus hati-hati. Apa? Menunggu tapi dengan kebaikan. Ketentuan Allah. Ya. Sebab jangan sampai loh Mbak. Anda nganggap, ya Allah, gue kok dikasih suami kayak gini. Apa? Jelek. Oh jangan. Jangan takut. Apa kata Allah? Surat Al-Baqarah, Mbak. Ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Iya. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Padahal itu baik bagimu. Padahal waktu pertama kali Mbak Indah mau dikawin Mas Andi, enggak ah. Iya kan pertama kan bilangnya gitu. Iya kan? Terus sekarang kok ketawa? Ya wis kadung, Bib, udah jodoh. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Pilihan Allah udah terbaik itu Mas Andi. Percuma dikasih kayak apa juga. Iya, Bib. Insya Allah ya, Bib ya. Jadi kita harus pakai ilmu, Mbak. Kita mau mulia apa semua pakai ilmu. Harus belajar. Oleh karena itu insya Allah ini Mbak, Majelis Taklim An-Nur. Kita jaga. Kita jaga yang baik. Jangan telat. Jangan. Ayo kita catat. Iya. Kita kumpulin data. Kemudian kita praktekin. Kita latih.
Ya kan kita bisa tanya jawab. Kita manfaatkan, Mbak. Kita ajak teman-teman kita yang lain. Ayo ngaji di An-Nur. Ayo. Akhirnya kita jadi mulia. Tapi kalau nggak pakai ilmu, nggak usah jauh-jauh saja. Sekarang saya tanya Mbak Indah. Setelah Mbak Indah belajar hari ini, rasanya lebih tenang atau enggak? Adem banget, Bib. Masya Allah. Masih ada sedih? Enggak. Iya kan? Walaupun sekarang ditinggal sama Mas Andi pergi. Mbak Indah insya Allah besok atau lusa. Udah dandan rapi. Berharap kedatangan Mas Andi. Wah, Habib udah bikin kangen aja nih jadinya. Iya. Kenapa? Caranya Mbak Indah apa? Mbak Indah nunggu Mas Andi dengan cara anak-anak diurus. Anak-anak dikasih makan. Anak-anak dididik di dalam kegiatannya. Sehingga nanti sabar itu disebut sabar. Nunggu tapi dengan kebaikan. Akhirnya begitu Mas Andi datang, dapat kabar, Mas, apa? Anak kita naik kelas. Mas, anak kita mendapatkan hadiah. Ya Allah, kira-kira Mas Andi semakin sayang atau tidak? Insya Allah sayang ya, Bib. Nah, kalau semakin sayang diapain, Mbak Indah? Bib? Diberikan diberikan yang lebih lagi, Bib, insya Allah ya, Bib ya. Itu caranya, Mbak. Itulah yang disebut sabar. Ayo kita jawab itu yang ada di chat. Baik. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Tuti. Sebentar, maaf. Ibu Tuti ya, Habib, kalau ada orang dicaci maki di depan orang lain, apa kita harus diam saja? Maksudnya kita sabar. Kan ada orang yang sifatnya spontan bicara di depan orang. Ya, Mbak, hidup itu ada namanya akhlak. Bahkan akhlak itu ilmu yang pertama. Sebelum kita belajar ilmu apa-apa, yang kita belajarin ilmu akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus Allah ke muka bumi, kata Rasulullah. Apa? Pelajaran yang aku harus ajarkan adalah memperbaiki akhlak. Ini namanya enggak baik. Nasihati orang baik. Tetapi caranya tidak berakhlak. Jangan. Baik nasihat, baik. Tetapi kalau di depan umum akan menjadi celaka. Tetapi kita diajarin juga sama Rasulullah. Kamu jangan lihat bahwa mereka jahat. Karena nasihati kamu di depan umum. Jangan kamu hiraukan itu. Tetapi ambillah nasihatnya. Apakah nasihatnya itu baik bagimu atau tidak? Jelas ya Mbak Tuti ya. Jadi kalau Mbak Tuti diomongin orang depan umum, ya udahlah maafin dia. Berarti dia tidak berakhlak. Nah, tetapi Mbak Tuti ambil nasihatnya baik apa enggak? Kalau nasihatnya baik ambil aja. Ya kan, hilangkan masalah perasaan ada disakiti di depan umum. Enggak usah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr wal asri, demi waktu asar. Allah bersumpah itu dengan ciptaannya, waktu asar. Innal insana lafi khusr. Semua manusia itu dalam kerugian. Semua manusia rugi. Ya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa amilus solehat, kecuali yang beramal soleh. Jadi semua rugi kecuali yang beriman, beramal soleh. Kenapa? Yang beriman, yang beramal soleh itu butuh nasihat. Ya, yal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Siapa yang mengatakan yang benar dan mengajarkan kesabaran. Jadi itu yang paling benar, kita butuh nasihat kesabaran. Hari ini kita butuh itu. Walaupun kita diucapkan di depan umum, ya nggak apa-apa dah. Yang penting kita ambil baiknya aja. Kita maafkan kesalahan orang. Tadi kan udah diajarin. Ya, tapi kalau kita pikirin, oh dia nasihati depan orang, akhirnya kita ribut. Malah jadi musuh, malah putus silaturahmi, malah kita nggak bisa masuk surga. Tetapi kalau Mbak Tuti, ya udah maafin. Dia nasihatin depan umum, ya udah dah. Yang penting kita ambil nasihatnya memang baik kok. Kira-kira begitu Mbak Tuti. Silakan teruskan Mbak Tuti. Buka aja mic-nya, Mbak. Bu Tuti mau ada yang disampaikan? Silakan, Mbak. Silakan.
Tadi pertanyaan kedua tuh mengenai wasiat ya Ibu ya. Apa ya tadi ya? Wasiat. Wasiat Ibu. Wasiat. Ada yang mengatakan di orang tuh tidak membuat wasiat karena takut meninggal. Padahal katanya dalam Islam sebelum kita meninggal kita harus membuat wasiat. Apakah benar Bib seperti itu? Wajib, betul Mbak. Mari Mbak Indah kita baca Mbak Indah. Surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, ingat ya, wajib Mbak Tuti, wajib. Di mana kita pun meninggal nggak ada yang tahu. Ingat, di mana saja kita akan meninggal Mbak Tuti kita nggak tahu. Kita harus membuat wasiat. Wasiat di sini yang dimaksud bukan wasiat harta. Ya, wasiat takwa. Mbak Tuti harus membuat wasiat dari sekarang. Karena Mbak Tuti bakal mati apa enggak? Pasti akan mati. Kita semua akan mati di sini. Hanya nunggu waktu doang. Harus bikin wasiat. Apa wasiatnya? Nak, nanti sepeninggal ibu, kamu jangan pindah agama. Jelas supaya ibu ketemu sama anak cucu kamu. Ya, sepeninggal ibu, kamu jangan menyembah siapapun kecuali menyembah Allah. Itulah disebut wasiat takwa. Oleh karena itu wasiat takwa itu ketika kita sholat Jumat pun wajib dibacakan. Ittaqullah, ittaqullah, takut tamat. Ya, bertakwalah kepada Allah, jangan sampai kamu mati kecuali dalam Islam. Itu takwa, Mbak. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi wasiat itu Mbak yang utama. Kalau harta nggak usah diwasiatin. Nggak usah. Karena apa? Setiap orang Islam meninggal, dia harus mengikuti aturan Islam. Contoh Mbak, kalau kita wasiat, nanti kalau saya meninggal, saya punya anak 2, ada laki, ada perempuan. Nanti dibagi sama ya Mas. Nggak boleh. Walaupun Mbak Tuti wasiat, tetapi kalau wasiatnya bertentangan dengan agama, maka batal wasiatnya. Ya, jadi wasiat di sini, wasiat takwa. Supaya anaknya jangan pindah agama, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam, supaya diajarkan dengan baik, diajarkan supaya ngikuti akidah yang begini, yang begini, yang begini. Kalau perlu suruh ngikuti si A, si B, sebutin. Itu namanya wasiat takwa. Kalau harta mah nggak usah diwasiatin, harus dibagi secara Islam. Tetapi kebanyakan orang sekarang wasiatnya harta. Nanti sepeninggal saya dibagi rata. Itu tidak boleh dilaksanakan, nggak boleh. Ya, tetap kalau harta sudah ada wasiatnya aturan Islam. Kira-kira begitu Mbak Tuti. Cukup jelas ya Ibu Tuti. Ya cukup jelas, cukup jelas. Ada lagi yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Silakan yang ketiga apa Mbak? Pertanyaan yang ketiga tuh ada yang mengatakan sebaik-baiknya wanita kalau dipanggil Sang Pencipta itu dalam keadaan mempunyai pasangan hidup. Ya. Sementara kan ada wanita yang tidak menikah setelah suaminya meninggal. Apakah dalam Islam boleh, Bib, kalau sampai dia tidak menikah lagi, terus dia akhirnya meninggal dunia? Gimana, Bib? Boleh. Silakan, itu pilihan, Mbak. Hidup itu pilihan. Setelah ditinggal suami, Anda mau kawin lagi? Boleh, tapi setelah masa iddah. Ya, ada aturan, ada aturan. Kalau Anda dikatakan di dalam hadis Rasulullah, siapa yang ditinggal mati suami, kemudian dia menjaga anak-anaknya hingga besar, dan dia tidak kawin lagi, maka Allah malu tidak memasukkan dia ke dalam surga. Jadi semua ada aturannya, ada.
Anda mau nikah juga boleh kok, daripada maksiat. Tetapi kalau Anda tidak akan maksiat, yakin, dan Anda tidak mau nikah lagi, Anda jaga anak, dikasih hadiah sama Allah. Nggak gampang. Dia nggak nikah lagi ya. Ada loh akhirnya menjual diri setelah suaminya meninggal. Ada, itu berarti dia nggak kuat. Nah, itu celaka. Tetapi kalau dia nikah lagi, baik. Daripada dia maksiat, boleh. Itu caranya. Jelas ya Mbak Tuti? Ada lagi jelas, Mbak Tuti? Jelas. Udah Bib, 3 pertanyaan. Ada lagi barangkali di hatinya Mbak Tuti? Enggak ada Bib, belum ada Bib. Iya. Baik, saya lanjutkan Habib ya, di kolom chat masih ada Habib. Oke, dari Pak Rahmat, tapi ini Aisyah yang bertanya, bagaimana agar istiqomah berqanaah dalam rumah tangga, Bib? Masya Allah. Ya, so, caranya bagaimana Mbak? Kembali lagi Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Semua ini untuk manusia. Ya, semua diberikan oleh Allah untuk manusia. Tidak akan ada bisa mengambil mengenai kemampuan berumah tangga kecuali dengan ilmu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya mengenai rumah tangga. Bagaimana Islam mengatur rumah tangga? Ada, tidak boleh membebani istri, jangan menyusahkan istri. Kemudian apa yang sudah diberikan istri nggak boleh diminta lagi. Kemudian perlakukanlah istrimu dengan lemah lembut. Kalau kamu lihat istrimu ada kejelekan, memang itu ada. Tetapi aku, kata Allah, ciptakan istri itu lebih banyak baiknya daripada tidak. Kalau kita ngikutin semua ilmu-ilmu Allah, Mbak. Selamat. Ada lagi loh, Mbak. Oh, bagaimana rumah tangga supaya istiqomah, supaya semua tadi. Supaya baik dah, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa? Ada lagi ayat. Surat 29. Surat 35, ayat 35. Apa dikatakan? Siapa yang mau hidupnya, rumah tangganya, perdagangannya nggak pernah miskin. Tidak akan pernah rugi perdagangannya. Apa caranya? Ikuti, yaitu ngikuti Al-Quran. Nomor 1. Ikuti Al-Quran semuanya. Yang kedua, apa? Ya, laksanakan sholat dan zakat. Yang ketiga itu, berikanlah bagian apa yang aku berikan rezeki kepadamu, kepada orang lain. Baik terang-terangan maupun Anda sembunyi. Maka perdagangan Anda tidak akan pernah rugi. Itu semua diatur, Mbak. Jadi kalau kita mau enak rumah tangga, mau enak kehidupan, cari ilmu. Mbak, apakah semua orang cari ilmu dikasih? Tidak. Allah tidak akan memberikan ilmu kecuali kepada orang yang dicintai. Ada loh yang dikasih ilmu untuk kebaikan. Ada yang dikasih ilmu untuk kesesatan. Ilmu siapa? Untuk perbintangan, untuk sulap, untuk hal-hal kayak gitu. Ya, itu ilmu yang menyesatkan. Jangan, tapi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, doanya Rasulullah, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Itu caranya sehingga rumah tangga akan menjadi mulia. Ilmu. Apa kata Imam Ghazali? Pertama, carilah ilmu. Kedua, amalkan. Dilatih. Kalau belum bare, apa? Ikhlas. Dilatih ikhlas. Setelah ikhlas, dicari yang lebih bagus. Apa? Yang warok. Yang halal jelas. Yang haram jelas. Ragu-ragu tinggalin. Kemudian ditambah zikir. Inilah akidah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilmu, beramal, ikhlas, kemudian apa? Warok. Yang kelima adalah selalu berzikir. Insya Allah ini akidah yang baik. Ikuti saja. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Habib. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Muaz. Assalamualaikum. Silakan. Habib.
Waalaikumsalam. Pak Muaz, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat ya Pak Muaz ya. Mudah-mudahan Pak Muaz sehat walafiat. Silakan, Pak. Iya, izin membacakan ya Pak Muaz. Menyambung pertanyaan kajian Rabu lalu soal perantara yang haram. Bagaimana dengan perantara bank yang hampir semua bank sistemnya riba? Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan uang tersebut dari bank, baik itu gaji perusahaan, baik dari konsumen yang bayar via transfer, dan juga kita menabung walau tidak diambil bunganya. Karena bank perantara yang sistemnya riba. Jadi bagaimana, Bib? Apa setiap kita gunakan uangnya tidak berkah? Ya, enggak. Ini namanya mudorot. Sekarang kalau kita hidup enggak melalui bank, bisa enggak, Mbak? Sulit. Kita sekarang keadaannya sudah memaksa semua harus gunain bank. Kebayang enggak kalau kita karyawan, kita di luar kota. Lah ngasihkan gajinya satu orang harus keluar kota ke Surabaya misalnya. Harus naik ke pesawat dulu, harus naik kereta dulu. Lah biayanya ngasihkan gajinya berapa? Lah akhirnya apa? Ditransfer lewat bank. Mau tidak mau, kita jangan ngambil ribanya. Jangan. Kita ngambil apa yang hak saja. Boleh, boleh. Dikatakan oleh Allah, yang bagianmu adalah yang milikmu. Jangan kamu ngambil kelebihan. Itu saja, Pak. Boleh, boleh. Walaupun tetap lewat bank, iya. Walaupun bank nggak baik, iya. Tapi kalau kita ambil kebaikannya saja. Sebab di dalam suatu perbuatan, pasti ada kebaikannya. Lah kebaikannya aja yang kita manfaatin. Jangan maksiatnya, jangan dosanya kita ikutin. Ya inilah keadaan, Pak. Sebab kita kalau nggak pakai bank sekarang, Anda mau beli apa, semua maunya lewat transfer. Nah itu kebaikan, ya udah mau apa. Itu namanya jasa. Kita kan ngasih uang, Mbak. Kalau kita transfer itu, kita kan ngasih ongkos. Ya, anggap aja ini kiriman. Kita jadikan bank itu sebagai pengirim. Kalau kita lewat pos, kita ada perangko. Ya, kita bayar perangko. Ini demikian juga kita ngirim lewat bank, kita bayar 6.500 sebagai ongkos. Kira-kira demikian, Pak Muaz. Silakan, Mbak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mustika. Assalamualaikum, Afwan Habib, maaf bertanya. Suara saya terdengar, Habib ya? Terdengar. Oke. Apabila ada saudara tapi hanya selalu mau dihormati, mengatur, menyalahkan. Dan apabila salah tidak mau ditegur, kita bagaimana? Kita harus bagaimana, Bib, sikapnya? Kemudian yang kedua, kalau uang warisan tetapi dimasukkan ke dalam riba seperti deposito, apa boleh? Jazakallah khair, Bib. Yang pertama, bagaimana kalau kita diperlakukan, kita nasihatin saudara, tapi dia perlakunya nggak baik? Ya sabar. Sebab apakah semua itu akan baik? Tidak, Mbak. Contohnya siapa? Surat ke-20 ayat 44. Sama Fir'aun saja. Apakah saudara kita itu seperti Fir'aun? Tidak. Dia tidak ngaku dosa, saudara kita. Tidak ngaku Tuhan. Dan dia perbuatannya nggak sejahat Fir'aun. Bayangin kita sama Fir'aun saja harus lemah lembut. Masa sama saudara kasar? Silakan, Mbak. Iya. Baik, cukup jelas ya, Bib. Mbak Ibu Mustika tadi ya. Kemudian yang kedua, Bib, kalau jawab dulu, Mbak, ayatnya, Mbak. Surat 20 ayat 44. Maaf. Surat 20 Toha ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Lah ya sama Fir'aun saja harus lemah lembut. Apalagi sama saudara. Iyalah, walaupun dia ngeselin, nggak apa-apa. Yang penting tetap kita lemah lembut. Ya, yang kedua mengenai apa? Mengenai uang warisan ditaruh di deposito, riba, ya jangan, itu nggak boleh. Semua yang melanggar aturan Allah, maka ia celaka, dosa, tidak ada berkah. Jangan dijadikan deposito supaya bertambah. Itu riba. Semua riba itu dosa besar. Tinggalkan. Siapa yang tetap riba, maka dia berarti menyatakan dirinya perang kepada Allah dan Rasulullah. Kira-kira demikian. Alhamdulillah. Ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Kalau mau bicara langsung bisa raise hand atau langsung aja open mic ya, Bapak Ibu ya. Namun di sini sudah terdengar kumandang azan, Habib. Bagaimana, ya, Habib? Kita tutup, Mbak. Sebelum kita tutup, Mbak Indah, saya hari ini berjanji sama Mbak Nur, sama Mas Andi, sama semua Majelis Taklim An-Nur, sebelum kita tutup doa, ada teman saya Mas Udo, Mbak. Saya ini kebetulan salah satu pengguna internet. Sehingga saya ini selalu punya internet ada 5, Mbak. Saya punya Telkomsel, saya punya Indohome, saya punya Bisnet, saya punya Smartfriend, saya punya Tri. Saya pakai 5, Mbak. Kadang-kadang di sini pas pakai Telkomsel yang enak. Atau Bisnet yang enak. Tapi saya ketika di pesantren, saya nggak bisa pakai Telkomsel. Saya bisanya pakai Tri. Ketika saya di puncak, saya tuh menggunakan salah satu dari 5, tetap nggak bisa, Mbak. Saya kesulitan. Wah, ini bagaimana mau Zoom sama An-Nur ini? Wah, saya bingung. Ketika saya bingung, ada teman saya namanya Muhammad Udo Sartono. Dia memberi saya jalan keluar. Dibantu saya. Habib, saya pakai alat saya, Habib. Apa alatnya? Alatnya yaitu namanya, ini Mbak, yang namanya tren. Saya dipinjemin. Habib pinjem ini dulu. Ternyata jalan keluarnya ada. Kenapa? Karena tren ini, Mbak, Anda pakai di mana-mana saja, semua Anda nggak usah pakai kartu, nggak usah bayar bulanan. Tapi bayarnya cukup setahun sekali. Ketika memiliki ini, Anda bayar. Maka Anda tidak akan kesulitan dimanapun berada. Sehingga nanti An-Nur ini, Mbak, nggak sering gangguan. Kayak kemarin kan sama Mas Andi, ternyata Majelis Taklim An-Nur terganggu. Insya Allah dengan ini, insya Allah ada jalan keluarnya, Mbak. Nah, ini kebetulan teman saya Mas Udo ini saya undang. Saya kepingin cerita juga dong, supaya Majelis Taklim An-Nur jamaah saya ini nggak sesat. Jamaah saya bisa memanfaatkan. Bahkan apa? Ini tren ini, ternyata di samping kita jadi grup, maka kita bisa kaya, Mbak. Bayangkan, supaya Anda tahu, namanya Mbak Indah, ini yang namanya teman saya Udo ini penghasilannya sudah 100 juta rupiah. Masya Allah. Saya berharap nanti kalau Mbak Indah ikut grup ini, Mbak Indah tidak kesulitan pakai internet dan Mbak Indah akan jadi kaya. Karena duit yang kita ajak untuk beli ini akan kembali lagi, bahkan lebih daripada yang kita bayar. Mbak Indah, saya kenalkan, inilah namanya Saudara Muhammad Udo Sartono. Silakan Mas Udo. Baik, terima kasih Habib. Salam Habib, salam Mbak Indah, sama salam juga Mas Andi. Mbak Nur.